Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Doni dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman. Materi kali ini adalah tipe bentukan atau struct dan array. Berikut adalah outline dari materi kali ini. Pertama, kita akan belajar tentang tipe bentukan. Kedua, belajar tentang array. Selanjutnya ada contoh soal dan latihan soal. Tipe bentukan atau struct. Tipe bentukan. Sampai sekarang, kita sudah mengetahui tipe dasar yang telah terdefinisi. Contohnya adalah integer, real, string, boolean, dan char. Tipe bentukan merupakan salah satu jenis tipe data yang didefinisikan oleh pemrogram, atau nama lainnya adalah user-defined atau type. Perlu dideklarasikan variabel dengan tipe data bentukan pada kamus. Jenis tipe bentukan terdiri dari dua, yaitu alias dan struktur. Tipe bentukan alias. Deklarasi tipe bentukan sebagai alias, di mana salah satu cara memberikan nama tipe data dengan nama baru sehingga lebih mudah untuk dikenali atau dipahami oleh pemrogram. Notasinya adalah dengan mengetikkan type, nama aliasnya, titik 2, tipe data awal. Berikut adalah contoh pemberian nama alias bilangan untuk tipe data integer dan desimal untuk tipe data real. Perhatikan pseudocode dan golang berikut. Pada baris ketiga di pseudocode, kita mendefinisikan type bilangan untuk mengganti data integer. Kemudian type desimal untuk mengganti tipe data real. Pada baris kelimanya, kita menggunakan tipe data baru tersebut dengan nama bilangan dan desimal. Sedangkan dalam bahasa pemrograman Go, pada baris ketiga dan keempat, kita cukup mendefinisikan type bilangan untuk tipe data yang mau digantikan, dan type desimal untuk tipe data float NAM4 yang akan digantikan. Tipe data bentukan, struktur. Tipe bentukan ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa variabel yang mungkin berelasi menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh, data buku biasanya terdiri dari judul buku, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, SDC, dan data-data lainnya. Kita bisa merubahnya menjadi satu tipe bentukan. Contoh, pada pseudocode, kita tinggal mendefinisikan type, nama struktur, kemudian dibuka dengan kurung siku. Atau dalam bahasa Go dengan type, struktur, kemudian keyword struct, dan dibuka dengan kurung kurawal. Pada baris kedua dan ketiga dari kode, terdapat field 1 dengan tipe data 1, field 2 dengan tipe data 2. Tipe data dari field bisa berupa tipe data dasar ataupun tipe data bentukan lainnya. Contoh, tipe waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik yang merupakan bagian dari integer. Atau tipe orang yang terdiri dari nama, gender, alamat, agama, biodata lainnya yang merupakan karakter. Atau buku tadi dengan tipe data judul, penulis, tahun terbit, penerbit, dan data lainnya yang bisa merupakan kombinasi dari integer ataupun char. Contoh implementasi dari tipe bentukan struktur. Bisa diperhatikan, kita membuat tipe bentukan baru dengan nama date yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun dengan tipe data integer, string, dan integer lagi. Kemudian, kita membuat variabel baru dengan nama tanggal yang menggunakan tipe data date tadi. Untuk implementasinya dalam bahasa Golang, kita tinggal menentukan type, date, kemudian struct dengan komponen dari field-nya adalah tanggal, bulan, dan tahun, sesuai dengan tipe datanya yaitu integer, string, dan integer. Kemudian kita bisa membuat variabel baru dengan nama tanggal dengan tipe date. Perhatikan implementasi tipe bentukan struktur berikut. Untuk mengakses tipe bentukan, seperti pada baris ke-10, kita harus menggunakan operasi titik di mana TGL titik tanggal yang itu bisa digunakan assignment terhadap 10 atau kita juga bisa mengoutputkan menggunakan operasi titik ini. Beberapa catatan lainnya adalah, pertama, akses dilakukan melalui field yang didefinisikan. Dua, operasi dilakukan sesuai dengan tipe data dari field-nya. Ketiga, pahami hierarki berikut. Ada beberapa keterangan yang perlu kita perhatikan. Pertama, date adalah tipe data, bukan variabel lagi. TGL adalah variabel dengan tipe data date. TGL titik tanggal bertipe integer, TGL titik bulan bertipe string, TGL titik tahun bertipe integer. Array. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data.
Array dapat menyimpan data atau elemen dengan tipe homogen atau sejenis. Array juga elemen terurut berdasarkan indeks, dan banyaknya elemen itu adalah tetap. Indeks dalam array adalah nomor untuk mengakses elemen dari array itu, dan tipe indeks pada array adalah integer atau karakter dari abjad. Perhatikan diagram berikut yang merupakan diagram data structure di mana posisi array itu ada di linear. Studi kasusnya adalah, misal terhadap suatu masalah yang mengharuskan kita untuk menyimpan data nama mahasiswa Fakultas Informatika, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kalau kita selesaikan dengan tanpa array, kita harus mendefinisikan variabel string sebanyak dengan jumlah mahasiswanya. Untuk data yang masih sedikit, ini sangat mungkin. Sedangkan untuk data yang banyak, ini akan merepotkan dari sisi pemrogram. Sedangkan untuk solusi dengan array, deklarasikan sebuah variabel dengan tipe array of string di mana kapasitasnya sesuai dengan banyak mahasiswa. Hal ini akan lebih memudahkan kita untuk mengelola data nama mahasiswa. Ilustrasi dan deklarasi dari array. Perhatikan ilustrasi berikut. T1 dan T2 adalah array. Jumlah elemen T1 adalah 5 dengan indeks 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan jumlah elemen T2 adalah 3 dengan indeks 0, 1, dan 2. Tipe T1 adalah array of integer dan tipe T2 adalah array of string. Perhatikan cara mendeklarasikan array. Pertama adalah nama variabelnya, titik 2 array, dan kita harus mendefinisikan awal dan akhir dari jumlah array itu. Kemudian of tipe data yang merupakan tipe data homogen dari array tersebut. Yang mana indeks array adalah nilai start dan end. Contoh, misalnya untuk T1 kita bisa definisikan T1 array 1-5 karena anggotanya adalah 1-5 of integer yang merupakan tipe data integer. Kemudian T2 adalah array 0 sampai dengan 2 yang menyimpan data string sehingga of string. Perhatikan contoh implementasi array berikut. Pada baris ke-6 salah dikarenakan untuk mengakses array kita harus mengakses indeksnya dengan kurung siku. Kemudian pada baris ke-11 day9 salah karena array day itu terdiri dari hanya 7 elemen sedangkan kita mengakses elemen ke-9. Sedangkan untuk baris ke-12 salah karena untuk mengakses array, kita harus menggunakan indeks, baik itu merupakan assignment ataupun akses print. Sedangkan untuk implementasi pada pemrograman Go, sama, di mana kita mengakses menggunakan indeks, baik itu untuk assignment atau untuk print. Pembahasan contoh soal. Contoh 1, masalah balok. Buatlah program yang digunakan untuk menampilkan luas dan volume sebuah balok. Deklarasikan balok sebagai tipe bentukan dan gunakan subprogram untuk menghitung luas dan volume. Masukan terdiri dari 3 bilangan yang menyatakan panjang, lebar, dan tinggi balok. Keluaran berupa 2 bilangan yang menyatakan luas selimut dan volume dari balok. Catatan, data balok adalah panjang, lebar, tinggi, volume, dan luas selimut. Solusi untuk problem balok adalah sesuai dengan catatan bahwa kita harus mengimplementasikan prosedur untuk masing-masing menghitung luas dan menghitung volume. Kemudian tipe datanya adalah panjang, lebar, tinggi, volume, dan luas yang masing-masing kita bentuk menjadi tipe bentukan yang masing-masing adalah tipe data integer. Di sini kita menggunakan input dari panjang, lebar, dan tinggi, kemudian melakukan prosedur hitung luas dan hitung volume, kemudian mengoutput dari luas dan volume itu sendiri. Contoh 2 untuk problem teman kelas. Buatlah program yang digunakan untuk menyimpan nama teman-teman yang sekelas dengan Anda saat ini. Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya teman. N baris berikutnya adalah nama teman-teman Anda. Keluaran berupa N baris nama teman-teman yang telah Anda tulis. Catatan, gunakan array dan subprogram untuk menyimpan dan menampilkan data temannya. Perhatikan kode program berikut sebagai solusi dari problem teman kelas. Dilihat pada baris ke-15 terhadap implementasi array, di mana array 0 sampai 100 untuk string yang akan digunakan menyimpan nama teman-teman kita. Di sini di baris ke-18 kita akan menginputkan N sesuai dengan jumlah teman-teman,
kemudian 19 dan 20 digunakan untuk menyimpan data teman-temannya, kemudian 20 untuk mencetak teman-temannya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi.